Yori Peaceland. Raksa Art Production. PT Supra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Nyai Balito, kau harus dapatkan darah bayi yang ketiga. Kalau tidak, kau akan menjadi seperti ini untuk selama-lamanya. Kau akan menjadi perempuan penjaga malam. Menjadi perempuan penjaga malam. Oh, tidak, tidak. Jangan kau bawa bayi itu. Lepaskan, berikan padaku. Kalau tidak, aku akan mengejarmu setiap malam. Aku akan menjadi bayang-bayang dalam tidurmu. Lakukanlah sumpah dan sesumbarmu itu, Nyai Balito. Sebelum semuanya terjadi, aku akan lebih dulu membunuhmu dan mengirim jasadmu pada dewamu. Ya! Hei, akulah pemilik Syah Meraktiga. Serahkan Meraktiga padaku. Kalau tidak, kalian semua akan menyesal. Aku akan mengubur kalian semua di keraton Meraktiga ini, biar semuanya tidak kenangan. Tidak usah diperdulikan siapa yang memimpin Merakjingga, siapa raja atau ratunya. Yang penting dia bisa memimpin Merakjingga dan rakyat mencintainya. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambana, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novi Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-37 dengan judul Perempuan Penjaga Malam. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pelaku Lis Mardiana sebagai Nyesuro, Ashari sebagai Suro Banjar, Gundin sebagai prajurit, Safi'i sebagai Wisangkara, Novia Mandagi sebagai Srikati, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Aduh, sirahku rasane ngelu, mumet, tekot-tekot. Wah, wis batal we pentase, batal, urung. Loh, kenging apa Pak Mantep? Yen ngelu, mumet, tekot-tekot, napa dene awak rasane ora genah?
Ambok diobati. Obat-obat tumbene obat ora marake ngantuk wae. Ogah aku. Nek sing niki obate beda. Niki jenenge oskadon. Tenan apa? Kene, coba tak ombene oskadone. Oh, apa oskadon ku mung kanggo ngelu karo mutak ta kuwi? Mboten Pak Mantep. Kajawi oskadon kangge lara sirah ugi saged kangge lara untu. Pancen leres, kangge sirah ngelu, mumet, cekot-cekot, napa lara untu, obatipun oskadon. Oh, pantes. Ya wis, aku tak pentas meneh yen ngono. Sik. Niki lakone napa Pak Mantep? Lakone, Nggih. lakone oskadon. Oh, ye. Raksa Art Production. Suro Banjar masih dalam keadaan bingung. Matanya memandang istrinya, lalu ke arah orang-orang yang ada di dekat istrinya. Tapi mendadak dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Oh, tidak, pergi kau. Pergi dari sini. Ayo pergi. Jangan ganggu istriku. Jangan. Kakak, Kang Mas, tenanglah kakak. Eling toka, tidak ada siapa-siapa di sini. Tenanglah kakak, jangan teriak-teriak. Nanti Sri Gati mendengarnya. Kasihan dia kakak. Sergati, putri kita. Mana dia? Mana anak kita di Ajeng? Anak kita lagi berdandan di dalam kamarnya kakak. Jadi, dia tidak apa-apa di Ajeng. Tidak kakang, jangan khawatir. Dia tidak apa-apa. Sekarang kakang istirahatlah. Jangan bangun dulu. Kakang baru saja bangun dari pingsan. Aku pingsan. Iya. Tidak di Ajeng. Aku tidak apa-apa. Aku sehat-sehat saja. Aku bisa bangun di Ajeng. Sudahlah kakang. Jangan paksakan dirimu. Kakang baru saja sadar. Rebahanlah dulu kakang. Tapi Suro Banjar tidak mendengarkan istrinya. Dia tetap saja bersikeras untuk bangun. Tapi karena dia memang tidak sakit, akhirnya dia bisa bangun. Lalu setelah berdiri dengan sempoyongan, dia bisa bergegas keluar dari kamarnya. Kakang mau kemana kau kakang? Suro Banjar terus menuju ke ruang depan. Tapi begitu dia melihat banyak orang di ruangan depan, laki-laki itu menghentikan langkahnya. Suro Banjar menyandarkan tubuhnya di tiang pembatas ruang tengah dengan ruang dalam. Sudah ramai orang. Aku tidak boleh keluar. Bagaimana ini? Aku harus menanyakan pada prajurit itu. Bagaimana tugasnya? Apakah dia mendapatkan rahib itu? Yang penting sekarang adalah rahib dan bayi yang dibawanya itu. Aku harus mendapatkan mereka. Aku tidak mau siluman itu datang lagi. Aku tidak mau dia mengganggu kebahagiaan anakku. Kemana aku harus mencari prajurit itu? Kenapa dia tidak melaporkan semuanya kepadaku? Kurang ajar. Apakah dia mau mendapatkan hukuman dariku? Suro Banjar masih menyandarkan tubuhnya. Pikirannya menerawang jauh. Saat itu istrinya mendekatinya dengan wajah yang penuh dengan kesedihan.
sudah mengatakan bahwa Kakang sebaiknya istirahat dulu. Jangan terlalu memaksakan diri, Kakang. Biarkanlah saudara kita yang menerima tamu. Aku sudah menugaskan adik Kakang untuk jadi penyambut tamu dan keluarga dari Nak Mas Wisangkara. Sekarang sebaiknya Kakang ke kamar lagi untuk istirahat, Kakang. Kakang masih lemah. Tidak ada yang bisa Kakang perbuat. Lihatlah badan dan baju yang Kakang kenakan itu. Kalau sampai calon mantu melihatmu, apa yang akan Kakang katakan? Ayo Kakang, kembalilah ke kamar. Ayolah. Diajeng, jangan cemas. Aku tidak apa-apa. Tenanglah. Sekarang kau panggilkan prajurit yang tadi malam kusuruh mencari rahib dan bayinya itu. Bawa dia ke hadapanku. Katakan aku mencarinya. Dan suruh menemuiku di ruangan dalam. Tapi Kakang... Diajeng, turutilah apa yang kukatakan ini. Panggil prajurit itu. Atau aku yang akan mencarinya sendiri. Ayo Diajeng. Ini semua demi kebaikan kita. Aku tidak mau ini akan membuat kita gagal. Membuat kebahagiaan ini berubah menjadi lautan duka. Ayo, pergilah Diajeng. Kakang, kuharap Kakang tidak selalu bermain dengan bayangan seperti itu. Itu bukan apa-apa. Orang itu hanyalah orang yang ingin menakuti kita. Ingin membuat keadaan kita menjadi kacau. Mereka itu pasti orang-orangnya Gusti Ratu Cadar Perak dan Gusti Ramawi Sesa. Sudahlah Kakang, lupakanlah. Ayo masuklah ke dalam. Biar aku carikan prajurit itu. Tapi kalaupun dia tidak ada atau belum kembali, kuharap Kakang tidak kecewa. Mungkin dia masih mencari rahib yang membawa anak bayi itu. Cepatlah Diajeng, pergilah. Aduh, sirahku rasane ngelu, mumet, tekot-tekot. Wah, wis batal we pentasé, batal, burung. Loh, kenging apa Pak Mantep? Yen ngeluh, mumet, tekot-tekot, napa dene awak rasane ora genah? Ambok diobati. Obat-obat dumbene obat, ora urung marake ngantuk wae. Ogah aku. Nek sing niki obate beda. Niki jenenge Oskadon. Tenan apa? Ini, coba tak ombene Oskadone. Wah. Oh, apa Oskadon ku mung kanggo ngelu karo mutlak ta kuwi? Mboten Pak Mantep. Kajawi Oskadon kangge lara sirah, ugi saged kangge lara untu. Pancen leres, kangge sirah ngelu, mumet, cekot-cekot, napa lara untu, obatipun Oskadon. Oh, pantes. Ya wis, aku tak pentas meneh yen ngono. Sik. Niki lakone napa Pak Mantep? Lakone? Nggih. Lakone Oskadon. Oh, ye. Suro Banjar duduk di ruangannya sendirian. Sementara itu dari luar terdengar gending mengalun. Dan sesekali terdengar tawa dan tepuk tangan para undangan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi, apakah benar apa yang dikatakan oleh istriku itu?
bahwa dia yang datang dan mengaku siluman itu adalah orang-orang cadar perak. Tapi, ya, mungkin saja benar. Wah, haruskah aku tidak berjaga-jaga dan menganggapnya sepele? Masa bodoh. Yang penting sekarang ini, aku harus mendapatkan laporan dulu dari prajuritku itu. Masuk saja. Maafkan hamba Tuan. Hamba masuk menghadap. Bagus. Prajurit. Iya. Sekarang katakan bagaimana tugasmu. Bagaimana dengan rahib itu? Maafkan hamba Tuan. Rahib itu tidak ada. Apa? Kau tidak mendapatkan rahib itu? Iya Tuan. Hamba dan semua prajurit tadi malam bekerja sama dengan para prajurit jaga kota raja. Kami mencari di setiap penginapan. Namun tak ada kami temui rahib itu. Apakah kau sudah menanyakannya pada prajurit kota raja itu? Sudah Tuan. Dan tak ada yang melihatnya. Mereka mengatakan, seharian berjaga di kota raja tak melihat atau menemukan tanda-tanda seorang rahib yang masuk ke dalam kota raja. Apalagi dengan membawa bayi. Kalau begitu, rahib itu memang tidak ada. Tapi perempuan itu memintanya dan mengancamku. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Prajurit, apakah terpikir olehmu bahwa perempuan penjaga malam itu adalah orang-orang cadar perak dan Ramawisesa yang sengaja ingin mengganggu? Ingin merusak acara kebahagiaan putriku dan Wisangkara? Hamba pikir juga begitu, Tuan. Mungkin apa yang Tuan katakan itu benar. Mungkin memang Gusti Ratu Cadar Perak dan Ramawisesa yang melakukan ini. Mereka berilmu tinggi. Mereka bisa bicara dengan jarak yang cukup jauh. Hamba yakin mereka yang melakukannya. Prajurit, iya. Sekarang aku ingin kau melakukan sesuatu. Bekerjalah dengan baik. Aku tidak mau anakku menjadi sedih dan aku tidak mau malam pengantinnya diselubungi kedukaan dan kesedihan. Kau harus mengerjakan semua dengan baik dan benar. Aku tidak mau ada apa-apa pada malam nanti. Jangan khawatir. Hamba sudah membicarakannya semuanya dengan para prajurit kota raja. Prajurit-prajurit Tuan Perwira Wisangkara. Bagus. Sekarang panggilkan istri. Dan nanti malam kau ketat semua penjagaan. Jangan sampai ada yang masuk kemari. Iya Tuan. Hamba akan lakukan. Para prajurit Tuan Wisangkara juga pasti akan menjaga majikannya. Mereka tentu tak mau majikannya mendapatkan kesulitan di sini. Bagus. Sekarang jemputlah istriku. Aku mau keluar untuk menyambut tetamu. Baik Tuan. Hamba pergi sekarang. Ayo Jeng, gak tindak arisan. Ora bisa Mbak. Aku lagi ngompres meni. Awake panas, rewel terus. Panas? Mbok rasa nganggo dikompras-kompras barang. Diobati wae nganggo kontreksin. Ora bisa Mbak. Meniki ora doyan obat. Ora bisa. Percaya wis to. Yen kontreksin mesti bisa. Kontreksin tablet turun panas sing manjur. Rasane seger kaya jeruk manis. Pendak bocah mesti geleme. Raksa Art Production. Bisa. Ndi coba kontreksine? Pancen leres menawi putra panjenengan panas, meriang, masuk angin lan pilek, obatipun kontreksin. Kontreksin manjur lan aman kanthi raos jeruk manis ingkang dipun remeni lare-lare. Piye Jeng? Menik wis sehat ta? Bener lho Mbak Yati. Menik wis sehat, panase mudhun. Kontreksin jan bisa tenang. Thank you lho. Thank you. Matur nuwun ngono. Walah. Kontreksin nasi kecil panas. Kontreksin produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Gending terus mengalun dari halaman depan rumah Suro Banjar. Para tetamu sudah semakin ramai. Pengantin laki-laki sudah datang dan sudah duduk di pelaminan. Wisangkara kelihatan begitu gagah, sesuai sekali dengan Srikati. Sejak tadi aku tidak melihat ayah mertua. Kemana dia? Apakah dia tidak suka dengan perkawinan ini? Ataukah semua yang dikatakan oleh ibu mertua hanya untuk membesarkan hatiku? Ataukah memang benar? Tapi siapa yang membuat dia menjadi sakit? Nimas. Iya, Kakang. Apakah benar ayahmu sakit dan pingsan tadi malam? Iya, benar, Kakang. Ayahku mendadak pingsan. Tidak tahu apa sebabnya. Ayahmu tidak cerita padamu apa sebabnya dia pingsan? Tidak, Kakang. Karena tadi pagi-pagi sekali, ketika aku masuk menemui ayah, dia masih belum sadarkan diri. Kasihan ayahmu. Dia tidak bisa menyaksikan anaknya bersanding di pelaminan. Kakang, lihat. Itu ayahku sudah keluar. Dia sudah sembuh, Kakang. Lihatlah, dia duduk memandang pada kita. Dia tersenyum, Kakang. Tapi wajahnya masih agak pucat. Ketika kedua mempelai itu istirahat, Wisangkara bergegas menemui ayah mertuanya, yang saat itu juga ingin menemui Wisangkara. Mereka bertemu di lorong ruang tengah. Ayah, aku baru saja ingin menemui ayah. Ada apa, Mas? Iya. Aku juga ingin menemui. Ada yang ingin kubicarakan. Aku juga ingin bicara dengan ayah. Oh ya, aku mendengar ayah sakit dan semalam pingsan. Ada apa sebenarnya ayah? Apa yang terjadi? Sebaiknya kita bicara di sana, agar tidak ada yang mendengarnya. Ayo. Nah, Mas. Tadi malam ada suara aneh yang mengancamku. Dia mengatakan akan membunuhku kalau aku tidak bisa menyerahkan seorang rahib muda yang membawa anak bayi nanti malam. Menyerahkan seorang rahib muda? Kurang ajar. Dia berani mengancam ayah. Apakah ayah mengenal orang itu? Melihat siapa dia sebenarnya? Tidak, Mas. Dia hanya bersuara. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya berjuluk perempuan penjaga malam. Perempuan penjaga malam? Siapa dia? Aku tidak tahu, anak Mas. Yang ku tahu bahwa dia hanyalah seorang perempuan. Tapi kesimpulanku bahwa dia adalah kaki tangan dari Rama Wisesa dan Cadar Perak. Iya. Kurasa ayah benar. Kalau begitu tak usah khawatir. Nanti malam kita perketat penjagaan di sini. Aku akan kerahkan semua prajurit utama kota raja untuk menjaga tempat ini. Sekarang ayah jangan cemas. Aku kembali dulu. Nanti setelah semuanya selesai, kita bicarakan lagi semuanya. Ayah urus saja mengenai prajurit yang ada di sini. Suro Banjar mengangguk, sedangkan Wisangkara melangkah meninggalkan ayah mertuanya. Dia kembali ke kamarnya untuk menemui Srikati. Lalu keduanya kembali menuju ke arah ruang pelaminan dan duduk dengan tenang. Para tamu semakin ramai berdatangan. Saat itu tampak seorang gadis bergaun hitam dengan bunga merah di dadanya, tampak mendekati pelaminan.
Siapa gadis ini? Dia mengenakan baju yang bagus, seperti baju-baju kebesaran tanah Sriwijaya. Wah, wajahnya bersih, tapi agak pucat. Siapa dia? Gak tindak arisan. Ora bisa, Mbak. Aku lagi ngompres menik. Awake panas, rewel terus. Panas? Mbok wis rasa nganggo dikompras-kompras barang. Diobati wae nganggo kontreksin. Ora bisa, Mbak. Menik ora doyan obat. Ora bisa. Percaya wis to. Yen kontreksin mesti bisa. Kontreksin tablet turun panas sing manjur. Rasane seger kaya jeruk manis. Pendak bocah mesti geleme. Oh, yen ngono ya bisa. Ndi coba kontraksine? Pancen leres menawi putra panjenengan panas, meriang, masuk angin lan pilek, obatipun kontraksin. Kontraksin manjur lan aman kanthi raos jeruk manis ingkang dipun remeni lare-lare. Piye, Jeng? Menik wis sehat ta? Bener lho, Mbak Yati. Menik wis sehat, panase mudhun. Kontraksin jan bisa tenang. Thank you lho. Thank you. Matur nuwun ngono. Walah. Kontraksin bila si kecil panas. Kontraksin produksi PT Supra Verbindo Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Siapa perempuan yang dilihat Wisangkara itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.